Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Paulus Alfa di channel saya ini ya. Untuk kali ini saya mau coba sharing lagi, cerita lagi dan mungkin membahas soal Alkitab sedikit ya. Jadi kali ini saya mau membahas tema soal bersyukur. Ya, kenapa bersyukur? Ya karena kita hidup itu harus selalu bersyukur, nggak ngeluh, nggak banyak protes. Dan perlu teman-teman ingat juga dari pengalaman yang saya rasakan, dari kejadian-kejadian yang pernah saya alami ketika saya bersyukur itu, Tuhan bekerja dalam waktu itu. Jadi kalau saya bisa bilang, mujizat itu terjadi ketika kita bersyukur. Ya sebenarnya memang seperti itu harusnya sih. Dan ada beberapa bukti-bukti yang ada di Alkitab bahwa ketika Tuhan melakukan mujizat, disitulah Tuhan mengucap syukur terlebih dahulu dan mujizatnya terjadi. Jadi kenapa kita harus bersyukur sih? Ya karena dengan bersyukur kita menjadi punya rasa cukup, punya rasa terima kasih, nggak minta terus-terusan, nggak sambat, nggak merasa kekurangan. Kita selalu merasa cukup sekalipun kita dalam kondisi yang susah, sekalipun kita dalam kondisi yang bisa dibilang nggak cukup, tapi ketika kita punya rasa bersyukur, kita bisa merasa cukup dengan mencukupkan diri kita. Ya, dengan kita punya bersyukur itu kita nggak stres, kita nggak tertekan, karena kalau kita nggak bersyukur tuh kita pasti mikir, wah kita besok makan apa, kita besok gimana, kita besok mau ya kenapa harus bersyukur ya, karena kita akan nggak stres ketika kita punya rasa syukur, kita merasa cukup, kita punya rasa mencukupkan diri tanpa harus selalu merasa kekurangan. Ya kalau dibilang kurang pasti akan kurang terus, kita pasti maunya lebih, kita maunya lebih banyak dari apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Jadi kalau dibilang kurang, ya sebagai manusia kita akan terus berpikiran kurang dan kurang. Dan itu akan membuat kita stres karena kita nggak punya batasan untuk mencukupkan diri kita. Kita harusnya bersyukur dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang harus hal besar. Ketika sesuatu hal besar terjadi dalam hidup kita harusnya bisa bersyukur dengan hal-hal yang sederhana. Pernahkah saudara mensyukuri kehidupan saudara? Masih bisa bangun pagi, masih bisa bernafas, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, terus pulang dari kegiatan tersebut masih bisa dikasih kesempatan untuk istirahat, besok bangun lagi melakukan kegiatan lagi. Apakah teman-teman semua punya pikiran bahwa itu adalah sesuatu yang harusnya kita syukuri? Tuhan kita ngasih kehidupan itu adalah suatu
berkat yang luar biasa. Coba kayak oksigennya dimatiin sebentar aja, kita pasti sudah meregang nyawa, kita sudah tidak punya kehidupan lagi. Jadi sangat dasar kalau kita tuh seharusnya mensyukuri kehidupan kita. Jadi buat teman-teman jangan sia-siain hidup. Buat teman-teman jangan merasa hidup gak ada gunanya. Teman-teman dilahirkan di dunia ini tuh pasti punya maksud, pasti punya tujuan. Gak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Jadi ya cari tahu, cari peluang, cari sesuatu yang teman-teman bisa lakukan ketika selama teman-teman hidup ini. Sama kayak yang kemarin saya bahas, jangan kayak mengejar dunia terus. Kalau mengejar dunia terus ya nggak ada habisnya dan sia-sia ngejar dunia. Ketika kita terus-menerus mengejar dunia, ketika kita mati sudah selesai. Yang kita kejar, kita tinggalkan di dunia ini. Jadi coba lakukan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk lingkungan teman-teman. Lakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Yang selanjutnya adalah kenapa kita harus bersyukur. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dalam kondisi nggak enak, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi kita diberi berkat, ya kita harus bersyukur dalam segala hal. Karena apa? Karena semua itu ada dalam rencana Tuhan, semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan membuat kejadian itu terjadi dalam hidup kita itu pasti ada sesuatu, ada manfaatnya, nggak mungkin sia-sia. Tinggal dimana kita mengambil sesuatu dari kejadian tersebut. Kalau teman-teman ngambil sesuatu dari kejadian tersebut yang negatif, ya mungkin teman-teman akan mendapatkan sesuatu pengalaman yang negatif. Tapi ketika teman-teman mengambil sesuatu hal yang positif, yang dimana bisa menjadi pelajaran buat teman-teman, dimana bisa menjadi sebuah pengalaman yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih baik lagi untuk selanjutnya. Jadi karena Tuhan itu selalu punya rencana untuk kita, dalam setiap kejadian itu Tuhan punya rencana dalam kejadian tersebut, maka kita harus hidup dalam agenda Tuhan. Jangan kita hidup untuk agenda kita sendiri. Jangan memaksa Tuhan, jangan menyuruh Tuhan untuk menuruti agenda kita. Ya agenda kita mungkin sesuai dengan agenda Tuhan, tetapi agenda kita pun belum tentu adalah agenda Tuhan, yang dimana agenda Tuhan itu pasti baik adanya untuk kita. Sekalipun teman-teman mengalami hal buruk, sekalipun teman-teman mengalami hal yang gak enak, itu tuh pasti ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil kalau teman-teman punya pikiran positif tentunya. Jadi memang Tuhan itu selalu punya rencana untuk kita. Jadi kejadian apapun ya teman-teman harus bersyukur. Soalnya nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek, nggak ada yang mau menjerumuskan kita dari agenda Tuhan tersebut. Jadi teman-teman jangan memaksakan Tuhan untuk melakukan agenda teman-teman. Ya mungkin memang benar agenda teman-teman bisa jadi sesuai dengan agenda Tuhan. Tapi ketika agenda teman-teman tidak sesuai dengan agenda Tuhan dan teman-teman memaksakan hal tersebut untuk
dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika agenda teman-teman tidak terkabulkan oleh Tuhan, teman-teman akan menyesal, teman-teman akan kecewa, teman-teman akan marah sama Tuhan, mungkin teman-teman akan kecewa sama Tuhan. Kenapa sih kok aku pengen ini nggak diturutin, kenapa sih aku pengen begitu kok nggak diturutin? Ya itu karena teman-teman hidup untuk agenda teman-teman. Jadi saya bisa bilang bahwa alangkah lebih baiknya hiduplah untuk agenda Tuhan, dimana agenda Tuhan itu pasti baik adanya untuk teman-teman semua. Gimana caranya tahu bahwa itu agenda Tuhan? Ya bersyukur aja dari setiap kejadian yang teman-teman alami, entah itu baik entah itu buruk, ya itu syukuri aja bahwa oh ini semua ada dalam rencana Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, ada dalam agenda Tuhan, yang dimana itu untuk membuat kita menjadi lebih baik di kehidupan kita yang selanjutnya. Kita sebagai manusia kita harus dong terus berkembang. Kita aja kalau sekolah kan dari SD, SMP, SMA naik kelas. Ya kita sebagai manusia kita punya kehidupan, ya kita harus sama seperti itu, terus berkembang, gak berhenti, terus belajar. Entah itu belajar tentang akademis, entah itu belajar tentang iman, entah itu belajar non akademis, kita harus selalu belajar dan mengembangkan diri kita supaya kita selalu menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Terus kenapa sih kita harus hidup untuk agenda Tuhan? Ya karena kalau kita hidup untuk agenda kita sendiri, kita akan terus-menerus berusaha untuk menuruti apa yang kita mau. Kita berusaha sendiri, kita berusaha untuk memperjuangkan apa yang kita mau. Terus teman-teman selalu meminta Tuhan untuk menuruti ini, menuruti itu, yang dimana ketika Tuhan gak setuju, ketika Tuhan tidak merencanakan hal itu dalam kehidupan teman-teman, ya teman-teman akan berjuang sendirian tanpa adanya Tuhan. Meskipun teman-teman menganggap bahwa kita sudah menyertakan Tuhan, tapi kok ternyata gagal juga, tapi kok ternyata gak dituruti sama Tuhan. Ya karena ketika Tuhan itu gak setuju, Tuhan itu gak melihat itu baik untuk teman-teman, terus teman-teman memaksakan hal itu, ya teman-teman kayak berjuang sendiri, teman-teman berusaha sendiri tanpa ada penyertaan dari Tuhan. Bukan penyertaan sih, kayak ya Tuhan menyertai tapi nggak mendukung, ya cuma menyertai gitu aja. Maka dari itu kenapa harus menjalankan agenda Tuhan? Ya karena kalau teman-teman menjalankan agenda Tuhan tuh kayak lost, kayak mengalir aja, ngikut Tuhan, mau begini mau begitu, mau dikasih enak mau dikasih gak enak, teman-teman bisa menjalani hal itu, bisa lost karena itu rencana Tuhan. Jadi teman-teman digandeng sama orang tua kan ya lebih apa ya, nyaman, santai, merasa aman. Jadi ya bawaannya akan santai gitu loh. Ya tapi jangan terus wah kok Tuhan ngasih jalan yang gak enak, Tuhan kok ngasih susah, kok Tuhan ngasih sedih, kok Tuhan ngasih sakit hati, Tuhan ngasih patah hati. Ya maka dari itu pentinglah untuk bersyukur dalam segala hal. Jadi ketika seneng, teman-teman bersyukur akan sangat mudah. Tapi ketika sedih, teman-teman akan merasa sulit untuk bersyukur. Karena ya memang kondisinya gak enak. Masa gak enak bersyukur? Ya tapi memang seharusnya begitu. Dalam hal apapun, dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Karena Tuhan punya rencana untuk kita. Gitu. Terus kenapa sih mujizat itu terjadi ketika kita bersyukur? Kenapa sih kok saya bisa bilang mujizat itu terjadi ketika kita bersyukur sama Tuhan?
Ya ini bukti nyata bahwa saya melakukan ini, melakukan rekaman ini, melakukan sharing ini berdasarkan apa yang saya alami. Ketika kemarin di video yang sebelumnya saya juga sharing soal pengalaman patah hati saya, ketika saya mensyukuri patah hati tersebut, ketika saya mensyukuri kejadian tersebut memang ada dalam rencana Tuhan, memang Tuhan sengaja membuat saya patah hati sehingga saya diperbaiki, sehingga saya bisa bikin video ini, bisa berbagi sama teman-teman, yang dimana saya itu sebenarnya nggak bisa ngomong, nggak berani untuk tampil di depan kamera seperti ini ya, tapi ternyata Tuhan pakai dari ketidaknyamanan saya, dari patah hati saya, ternyata Tuhan melakukan mujizat ini dalam diri saya, meskipun mungkin bisa dibilang bukan mujizat juga, cuman menurut saya ini mujizat karena saya bukan orang yang tipikal seperti ini gitu loh. Saya bukan orang yang bisa ngomong di depan kamera, saya ngomong aja belibet, saya ngomong aja kadang gagap-gagap. Ya Tuhan bisa membuat saya untuk melakukan ini. Ya itu pun ditambah dengan kemauan saya sendiri. Kalau Tuhan melakukan mujizat tapi saya nggak mau, ya sama aja. Terus bukti-bukti dari Alkitab juga, ada beberapa bukti dari Alkitab juga bahwa Tuhan Yesus itu sebelum melakukan mujizat itu mengucap syukur. Jadi hal ini saya sadari ketika saya mendengar khotbah ya, dari gereja, dari YouTube juga, dimana saya mendengarkan ayat dan loh kok ternyata Tuhan Yesus sebelum melakukan mujizat itu dia mengucap syukur. Dia nggak ngeluh, dia nggak minta, dia nggak meminta Bapaknya untuk melakukan mujizat, tapi dia justru bersyukur dengan keadaan yang mungkin waktu itu dalam kondisi yang gak enak, tapi dia justru bersyukur. Salah satu contohnya adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, yang mungkin lebih tepatnya 5.000 laki-laki, karena dalam, kalau dari yang saya dengar itu yang dihitung laki-lakinya, jadi di sana mungkin ada perempuan dan anak-anak, ya berarti 5.000 lebih kan ya. Ya ketika itu murid-muridnya kan bingung, terus ada anak kecil bawa 5 roti sama ada yang bawa 2 ikan, dikasihnya ke Tuhan Yesus kan waktu itu. Nah murid-muridnya kan bingung, murid-muridnya itu masa iya mau ngasih makan mereka seorang sebanyak itu, dikasih makan 5 roti sama 2 ikan tok. Itu secara logika manusia kan memang nggak masuk akal. Tapi pelajaran yang bisa diambil adalah Tuhan Yesus itu bersyukur meskipun cuma ada 5 roti dan 2 ikan tuh, Tuhan Yesus bersyukur, mengucap syukur sama Allah Bapa, dan terjadilah mujizat itu. 5.000 orang dikasih makan, kenyang, masih sisa 12 bakul. Ya kadang kita nggak tahu ya, kadang kita melupakan hal-hal sepele yang padahal itu tuh berkat dari Tuhan. Maka dari itu harusnya kita mengucap syukur dengan hal-hal yang sederhana aja. Banyak kok hal sepele yang mungkin teman-teman lupakan bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Kita bisa makan setiap hari itu pemberian Tuhan. Kita bisa minum setiap hari itu ya pemberian Tuhan gitu loh. Dan mungkin teman-teman jarang sadari itu. Dan dari cerita itu kan terbukti bahwa Tuhan melakukan mujizat.
itu sampai turah-turah, sampai sisa-sisa, yang dimana sudah kita dikasih mujizat, kita dikasih berkat. Nah berkatnya tuh melimpah gitu loh, lebih dari apa yang kita mau. Terus ada lagi yang Yesus ngasih makan 4.000 orang, itu sisa 7 bakul. Ya itu kan Tuhan ngasih mujizat itu kadang sampai tumpah-tumpah ke kita, tapi kita tuh jarang untuk menyadari itu. Kita kadang lupa untuk bersyukur sama Tuhan, terutama ketika kita berada di situasi yang susah, ketika kita berada di situasi yang mepet, ketika kita berada di situasi yang nggak enak, kita pasti cenderung sedih, cenderung marah, cenderung kecewa daripada kita bersyukur. Terus ada lagi cerita tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Itu dari Lukas 17 ayat 16, dimana, bentar ya saya baca ya, dimana di situ tertulis, lalu tersungkur di depan kasih Yesus yang mengucap syukur kepadanya. Jadi ketika orang kusta ini tersungkur di depan Yesus, dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Entah apa yang diucapkan ya, mungkin bersyukur karena ketemu Yesus. Dan ketemu Yesus itu kayak hal sepele gak sih? Kita hanya bertemu seseorang yang mungkin gak sengaja. Jadi waktu orang kusta ini ketemu Yesus itu secara gak sengaja, karena pas kebetulan Yesus lewat di daerah tersebut, terus orang ini ketemu sama Tuhan Yesus. Dan ketika bertemu Tuhan Yesus, dia mengucap syukur. Mungkin mengucap syukur karena dia ketemu sama Yesus supaya bisa disembuhkan. Tapi intinya adalah ketemu Tuhan Yesus secara gak sengaja. Apakah itu sesuatu yang bisa disyukuri? Jadi bertemu Tuhan Yesus dengan tidak sengaja itu mungkin hal sepele ya, tapi ternyata orang tersebut bisa mensyukuri dengan bertemunya dia dengan Tuhan Yesus. Yang selanjutnya adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus di Yohanes 11 ayat 41. Di sini tertulis, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus lagi-lagi mengucap syukur. Dia tidak meminta, dia tidak memohon, tetapi dia mengucap syukur. Jadi teman-teman, dari cerita-cerita di Alkitab tersebut, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita itu harus selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kalau kisah di 5.000 orang, Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang itu kan dalam kondisi yang kepepet, sebanyak itu gak ada makanan, tapi Tuhan Yesus bisa melihat 5 roti dan 2 ikan itu sebagai sesuatu yang bisa disyukuri, yang dimana itu menjadi mujizat bagi orang-orang di situ dan masih sisa. Jadi teman-teman, jangan apa ya, kayak jangan jadi teman-teman, yuk kita coba untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kita senang bersyukur, kita sedih ya syukuri. Kita senang sebersyukur itu sudah wajar. Yang orang gak wajar itu biasanya kita baru sedih tapi kita bisa bersyukur, yaitu sesuatu yang belum wajar mungkin. Kalau kita budayakan hal seperti itu, ya itu akan menjadi sesuatu yang wajar. Apalagi untuk kita orang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus banyak-banyak bersyukur sama Tuhan. Ya kita bersyukur,
Tuhan pasti memberi sesuatu, Tuhan pasti memberi berkat kepada kita. Tapi bersyukur, merasa cukup bukan berarti terus kita menyerah. Ketika kita misalkan kita nggak punya uang, terus keadaan baru sulit, wah nggak bisa makan, kita bersyukur terus besoknya kita menyerah, yaitu bodoh namanya. Yang namanya bersyukur itu kita merasa cukup untuk hari ini, oke kita lakukan besok, kita kerja lebih keras, hasil apapun yang didapatkan dari kerja keras itu ya kita syukuri. Kerja keras untuk hari itu, dikasihnya apa kita syukuri, besok bekerja keras lagi, lebih keras dari sebelumnya, dan sertakan Yesus dalam pekerjaan itu. Gitu teman-teman. Ya itu yang bisa saya sampaikan, itu dari pengalaman saya, itu pemikiran saya seperti itu. Ya semoga bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman. Saya juga baru belajar dan saya ingin membagikan ini ke teman-teman supaya kita bisa belajar bersama, bisa menjadi berkat buat teman-teman, supaya teman-teman bisa mensyukuri kehidupan teman-teman, supaya teman-teman bisa mensyukuri keadaan teman-teman, baik senang maupun susah gitu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih udah nonton video ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.